Endeon, amen, haleluya. Endeon, amen, haleluya. Endeon, amen, haleluya. Endeon, amen, haleluya. Khotbah dan doa pembuka pada Amang Kemisbah. Baik, suara saya jelas kedengaran? Jelas. Oke. Kita akan menyerahkan ibadah kita. Ibadah bulanan virtual. Komunitas Bonapasogit Diaspora hanya jadi dalam nama Allah Tritunggal dan bagi hormat dan kemuliaannya saja. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Kiranya Bapa Surgawi memberkati kembali ibadah bulanan kami secara virtual ini. Kiranya kami semua dikobarkan kerohaniannya. Penuh sukacita, penuh penglihatan surgawi, sehingga ibadah kami penuh makna bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala perintang-perintang seperti dosa, kelelahan, apapun itu, kami mohon Tuhan singkirkanlah semuanya. Basuh, segarkan kami. Dan dimanapun kami berada, jauh sekali dalam kondisi sinyal yang bagaimanapun, kami mohon pertolongan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Pemazmur menyatakan kerinduannya yang sangat besar kepada Allah, dan kerinduan ini bukan sekedar perasaan, tapi menghayati kehadiran Allah dalam hidupnya. Bersama pemazmur, mari kita juga menyatakan kerinduan kita. Kita akan membaca Alkitab kita, Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Kita akan bacakan secara bergantian. Ayat ganjil dibacakan oleh pria dan diwakili oleh pendeta Michael Siahaan. Ayat genap dibacakan oleh wanita dan diwakili oleh Anja. Dimulai setelah saya membacakan judulnya. Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Silakan. Anja. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai.
kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ya, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan diri mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Relasi yang benar, kuat, dan intim kepada Bapa di surga pasti menghasilkan tindakan yang benar. Karena itu mari kita angkat ujian kita, indahnya saat yang teduh, mempersiapkan kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan.
saat yang teduh. Memang sangat indah saat yang teduh itu. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami akan membuka firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Sebagaimana pujian yang baru kami dengar, kami mau merenungkan betapa pentingnya tetap tinggal serta Tuhan. Khususnya di tengah-tengah berbagai hambatan, godaan, untuk tidak demikian. Kami mau belajar. Sebagaimana tadi juga kami dengar dari pemazmur, bahwa lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada ribuan hari di tempat lain. Kiranya kami senantiasa menikmati keajaibannya. Bersabdalah Bapa, berkati pembacaan firman-Mu dan penjelasannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh hambanya, ya, abang yang terhormat, sama kakak, abang dan kakak, tapi berjauhan kali ini. Abang di Italia, Venesia, kakak di Indonesia, Bekasi. Jadi kalau STT Trinity pengen tahu, kalau ayat dibacakan dari Venesia, seperti apa suaranya? Apa berubah huruf Alkitabnya? Nah, bisa kita dengarkan Yosua 24 mulai 13. Terserah bagaimana pengaturannya antara abang dan kakak, suami istri yang teladan. Saya persilakan. Ya, aku yang ganjil ya, Mam ya. Yosua 24 ayat 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian
Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua, udah ya? Ya, Udah, puji Tuhan. Terima kasih kepada abang dan kakak yang terkasih. Selamat bertugas, Bang Vertam, ya, di Italia, Venesia. Kiranya dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala panah api iblis. Kiranya karunia Tuhan melimpah atas Bang Vertam untuk menikmati apa itu salah satu kota terindah di bawah kolong langit yang menjadi tempat tujuan para peziarah sedunia. Jadi kalau orang berkata jangan mati sebelum injak Roma. Nah, rupanya Kak Lucia sudah ke Roma tapi belum menginjak serambi keindahan Roma, yaitu Venesia atau Venice. Memang sangat indah. Kalau Tuhan buka kesempatan, nikmati itu. Saya pernah sekali pergi, dan karena saya tidak ada teman, saya puas-puasin. Saya berhenti di satu pulau, saya nikmati. Saya berhenti di satu pulau, saya nikmati. Saya berangkat pagi, saya pulang kapal terakhir Pak David. Tapi setelah ikut istri terkasih, saya bilang terserah kaulah apa yang kita lakukan, begitulah. Puji Tuhan, kiranya kakak kita yang terkasih juga sehat di Bekasi. Ya, Tuhan memberkati semua. Baik, judul firman Tuhan sebagaimana ditulis di dalam flyer adalah tinggal sertamu. Ya. Ini bicara soal apa? Bicara soal HPDT, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Ini sangat penting. Itulah sebabnya secara khusus kita bahas ini. Ya. Sangat penting. Tolong jangan pernah diabaikan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Secara logika, pasti kita semua berkata, ya iyalah, mana mungkin kita abaikan. Apalagi kalau sudah pendeta. Sudah asumsi itu, penting. Apalagi yang kegiatannya sehari-hari Alkitab, seperti mahasiswa estetik. Mungkin kalau awam merasa saat teduh itu sesuatu yang khusus. Karena di luar saat teduh, kegiatannya hal-hal sekuler. Misalnya jaga toko. Misalnya mencangkul di sawah. Jadi saat teduh itu sangat khusus. Tapi kalau yang namanya hamba Tuhan, nggak demikian. Nggak demikian. Karena apa? Ya sehari-harinya yang dibaca adalah Alkitab. Begitu juga estetik. Nah tapi, apakah ketika melakukan semua itu, menikmati relasi dengan Tuhan? Ini pertanyaan penting. Apakah benar-benar tinggal dalam Tuhan? Kalau ya, puji Tuhan.
Itulah rahasia kerohanian kita. Itu rahasia kekuatan kita. Kalau tidak, harus bertobat di awal ini. Karena apa? Tidak sedikit jemaat yang kelihatannya giat ke gereja. Giat sekali. Aktif. Tetapi dalam kenyataannya menjadi batu sandungan. Cara bicaranya, kesaksian bekerjanya, atau kalau remaja, cara bergaul, cara pacaran, tidak menjadi berkat. Bahkan bisa jadi batu sandungan. Hal yang sama bisa terjadi kepada yang namanya majelis dan pendeta. Mungkin kita mengatakan mana mungkin kalau udah pendeta begitu. Oh, tapi itu kenyataannya. Itulah kenyataannya. Apakah mungkin pendeta melakukan hal-hal mesum yang mungkin bagi jemaat umum nggak pernah terpikir, jauh dari dia. Tetapi itu kenyataan. Ketika saya belum jadi pendeta, masih mahasiswa tingkat 2 atau 3 di Teknik UI, Salemba, saya mendengar bagaimana mahasiswa STT dari tempat X, dia berkata biasanya malam minggu mereka bisa berbuat dosa. Mereka bisa pergi ke tempat A dan B dan C. Disebutlah nama-nama di sekitar STT itu. Lalu saya berkata, kok bisa? Oh, itu biasa. Bukannya besoknya mereka khotbah. Oh iya. Loh, hari Sabtu berdosa, hari Minggu naik mimbar? Oh iya, katanya. Yang ngomong ini bukan orang sembarangan. Ini adalah termasuk dosen, termasuk pimpinan, tetapi yang dekat dengan perkantas. Itulah sebabnya kami bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi saya nggak usah sebut STT-nya. Nah, apa yang terjadi? Saya bingung waktu itu. Nggak masuk akal saya. Jangankan melakukan. Memikirkan pun tidak. Bahwa bisa terjadi orang hari Minggu naik mimbar, tapi hari Sabtu berbuat dosa. Nggak terbayang saya itu sebagai kaum awam. Tapi setelah berjalan bertahun-tahun sebagai hamba Tuhan, akhirnya saya melihat kenyataan yang ada. Kenyataan yang sangat menyedihkan. Bahkan saat ini, saya sedang berdoa untuk pasangan-pasangan bermasalah. Yang satu, suaminya mantan aktivis di satu gereja Injili. Tetapi dia sudah berselingkuh dengan temannya fitness. Rupanya makin dekat di fitness itu, makin kompak, akhirnya selingkuh, akhirnya keterusan, akhirnya sekarang udah pisah ranjang dengan istri dan 2 anaknya. Istrinya terus mohon didoakan, titip doa kepada saya. Tetapi juga ada pasangan yang pendeta. Mohon maaf, pendeta. Sekali lagi, pendeta. Dia sedang berselingkuh dengan pendeta juga. Pendeta junior yang dulu dibimbingnya. Dan 2 minggu lalu saya dengar pendeta junior selingkuhannya ini baru menikah dengan pendeta juga. Jadi ini lingkaran pendeta mesum. Aktivitas gerejanya ada,
tetapi kerohanian yang sejati nggak ada. Itulah realita yang kita hadapi. Sangat menyedihkan. Puji Tuhan, meskipun Bapak Ketua kita, Vertam, jauh di Itali, mendengar kenyataan ini, kenyataan pahit ini. Dan karena itu mari kita di KBD terus berjuang, bekerja sama, bekerja keras, menjadi berkat. Entah untuk 1 orang, entah 10 orang, seberapa yang Tuhan mau kirim. Itu sebabnya tadi pagi saya menghimbau, tolong dong, kita hanya sekali ibadah virtual. Nggak perlu ongkos, nggak perlu waktu, nggak jauh-jauh. Masa sih nggak bisa diprioritaskan? Karena saya melihat ada beberapa wajah nggak muncul. Hanya sekali sebulan. Mungkin nggak terlalu penting buat kalian. Karena iman kalian cukup menyala-nyala. Tapi penting bagi yang lain. Doa kita bersama. Kebersamaan kita. Kesaksian kita. Itu berkat bagi yang lain. Kalau dari bulan ke bulan jumlah yang hadir di ibadah virtual ini makin sedikit, maka orang yang lemah imannya akan menjauh. Tapi sebaliknya, bila dari bulan ke bulan, rame, makin banyak, orang yang lemah imannya akan didorong, akan ditantang. Saya pernah tanya, kenapa kamu nggak pernah hadir ibadah virtual? Dia kasih alasannya. Tapi bagi saya alasannya sangat aneh. Mungkin super aneh. Tadinya saya pikir karena dana tidak ada kuota data. Saya mau sumbang. Tapi ketika disebut satu hal, saya rasa inilah tanda-tanda kerohanian yang suam dan mati. Dia cepat menemukan alasan yang tidak masuk akal. Sangat sedih. Karena itu kita bersyukur tema ini kita angkat. Tinggal sertamu. Ya. Martin Luther, tokoh reformasi, pernah berkata, hari ini saya 2 kali lebih sibuk. Karena itu dia berkata apa? Aku akan melipat gandakan HPDT-ku, doaku dengan Tuhan. Berarti Martin Luther menunjukkan tinggal serta Tuhan adalah rahasia kekuatan dia hari ini. Makin sibuk, makin melekat HPDT-nya. Bukan sebaliknya. Selamat buat Bang Vertam. Sibuk di Italia. Tetapi tidak terbuai dengan kenikmatan alam. Sekalipun hari ini masih pagi-pagi, lagi enak-enaknya nih nyebrang ke pulau-pulau dari Saint Marco. Tapi Bang Vertam malah ikut ibadah ini. Pasti upahmu besar. Tuhan memberkatimu. Kau sudah menggenapkan firman Tuhan. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di Saint Marco dan di pulau-pulau. Apa, udah lupa saya pulau itu. Banyak pulaunya itu. Itu juga yang dikatakan dari Tuhan Yesus. Kalau kita baca Markus 1:35, boleh Pendeta Michael membaca Markus 1:35? Minta tolong. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Iya. Dan kalau kita lihat kegiatan Tuhan Yesus seharian itu, kalau nanti ada waktu baca itu,
Dia seharian itu sibuk. Dia seharian itu padat. Kita lihat di bawahnya urutannya itu. Sampai larut malam nanti. Dia melakukan pelayanan. Tapi rahasianya sudah terjadi. Tinggal serta Bapa Surgawi. Dan itulah yang diikuti Martin Luther. Itulah yang dia diikuti oleh pendiri Metodis John Wesley. John Wesley terkenal setiap jam 4 pagi dia berdoa, bersaat teduh, dia memeluk globe bumi. Sambil dia peluk, dia berdoa. Globe ini adalah jemaatku. Dia berkata, this world, this globe is my parish, jemaatku. Waktu saya masih muda, dengar kesaksian itu semangat saya. Saya bangun jam 4, langsung saya saat teduh. Itulah enaknya kalau muda. Ya, kalau kita semangat langsung lakukan bisa. Tapi kalau sekarang saya bangun jam 4, saya ingat John Wesley, tapi badan saya nggak bisa diajak. Bangun jam 4, akhirnya doanya jam 6. Mundur 2 jam. Tahe. So ni mak ang gunung dangbe poso beate. Kurasa Bang Verta udah mulai ngerasain itu juga ya. Tapi puji Tuhan, saya lebih bagus dari istriku. Aku lebih awal sedikit bangunnya dan doanya. Ya, tapi dia lebih lama doanya. Ya, puji Tuhan. Nah, tapi itu juga yang diikuti oleh semua umat. Dan seluruh pelayan sepanjang perjanjian baru. Puji Tuhan. Nah, sebenarnya itulah teladan Yosua tadi. Kita bisa bagi beberapa bagian Yosua tadi. Yang pertama saya sebut berkat Bapa Surgawi bagi umatnya. Boleh Situ Aluse baca ayat 23 ke bawah ini, silakan. Mic-nya mati, mic-nya. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Nah, kalau kita lihat, Yosua 24 ini adalah pidato perpisahan Yosua kepada umat. Itu biasa itu di zaman itu. Tuhan Yesus pun punya juga khotbah perpisahan, Yohanes 14, 15, 16. Jadi biasa itu pidato perpisahan. Nah, biasanya dalam pidato perpisahan itu tercermin hal-hal yang sangat penting. Hal yang sama bisa kita baca. Sebenarnya pidato perpisahan Musa, itu kitab Ulangan itu pidato perpisahan itu. Bagaimana Musa mengulang kembali peristiwa-peristiwa penting. Nah, apa yang kita lihat di sini dalam pidato perpisahan ini? Di sini dikatakan bagaimana baiknya Bapa Surgawi kepada umat. Demikianlah kuberikan kepadamu, ini kalimat Allah ini dikatakan Yosua, negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Kebun-kebun anggur. Kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Saya tulis, Bapa Surgawi kita aktif memberikan kepada kita berkat untuk dinikmati. Sekarang masa pandemi COVID, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita membuka diri kepada Allah, mengandalkan Tuhan, oh bisa saja di masa pandemi ini, malah berkat berlimpah-limpah. Ada orang berkata masa pandemik, saya jadi resign, saya berhenti kerja, berhenti dana. Tapi kulihat di sini, ketua kita Bang Ferry Tampu Bolon,
Ini masa pandemik, malah keliling dunia ini. Ya. Betul nggak, Kak Masron? Kalau nggak salah baru berapa bulan lalu dari Amerika ya. Iya, Bang. Nah itu dia. Jadi di masa pandemik, udah keliling dunia. Dari Amerika. Dari mana? Nah mungkin juga kita yang lain. Mungkin juga itu yang dialami oleh Bang Johnson. Di masa pandemik, barusan dia berkata, saya dalam perjalanan nih Bang, dari Bandung. Nah ini, mungkin jalan-jalan nih Bang Johnson ke Bandung. Mungkin dia, apa itu, yang apa itu, menyusuri sungai itu. Karena saya lihat sering sekali tuh Bang Johnson. Apa itu, apa namanya yang pakai perahu sungai meluncur-meluncur. Arung jeram. Arung jeram. Ya Bang Johnson, benar nggak? Dari mana nih? Ya Bang. Atau menatar? Nggak ada dong penataran hari Minggu kan? Persiapan Bang buat Selasa berangkat ke ini Bang, ke Morowali. Oh. Kami Ke akan Morowali lagi. Acara di itu Bang, yang perusahaan Cina Bang, yang dari itu yang perusahaan apa bikin nikel. Yang Puji buat Tuhan. bahan dasar ini. Jangan-jangan Bang Johnson ketemu nanti dengan Mas Rudi Purwanto. Oh iya. Karena Mas Rudi bilang dia juga baru dari Morowali. Mas Rudi. Betul Mas Rudi? Oh. Mana tadi Mas Rudi itu? Itu apa? Anggota Dewan Pembina. Nah, jadi Bapak Ibu, masa pandemi COVID, bagi banyak orang, malah petaka. Tapi kalau Bapak kita yang mengatur semua alam ini, bisa saja diantaranya berkat. Kalau kulihat ini adikku Chester Manurung, makin cantik kulihat, makin awet muda. Jangan-jangan kantongnya makin tebal. Bagi dong. Begitu juga kulihat adikku Evan Sinaga. Jangan-jangan baru pulang dari Spanyol ini, Bang Evan ini. Bagaimana Bang Evan? Selama pandemi COVID, apakah di rumah saja? Atau ada kesempatan dari Bapak Surgawi keliling-keliling? Di rumah aja, Bang. Di rumah saja? Nah, berarti lagi istirahat. Tapi ada tidak sedikit orang keliling-keliling kan? Tapi jangan-jangan Bang Evan cuman nggak dilanjutkan. Di rumah aja, Mang. Tapi berkat mengalir terus. Ya dong, pasti tuh. Kalau tidak, mana bisa mengalir ke Trinity kan? Terima kasih sama Bang Evan yang setia terus. Ya. Puji Tuhan. Bapak Surgawi itu berkat Bapak bagi umatnya. Ini yang pertama kita lihat. Bapak Surgawi aktif memberikan kepada kita berkat rohani. Lalu saya tanya, mengapa kita merasa seolah-olah semua karena kita? Nggak boleh dong. Itu yang pertama, dari khotbah perpisahan. Yang kedua, karena Tuhan memberkati umatnya, maka perintah Yosua kepada umat. Kalau saya minta Bang Evan Sinaga membaca ayat 14 ini, perintahnya ini. Silakan Bang Evan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Nah, inilah HPDT itu. Inilah tinggal serta Tuhan. Jadi apa pesan terakhir Nabi besar Yosua
sebagai pengganti Musa yang sudah mati itu kepada umat. Dikatakan di sini sebab itu, sebab apa? Sebab Bapa Sorgawi yang aktif dalam hidupmu. Dalam bahasa Inggris dikatakan, God is the subject in your life. Karena Bapa Sorgawi yang aktif, maka kamu jangan menganggap semua karena kamu. Karena itu kamu melupakan ibadahmu. Atau kamu pergi ke dukun-dukun, ke dewa-dewa memohon berkat. Tidak. Ada 3 perintahnya. Pertama, takutlah akan Tuhan. Takut di sini maksudnya apa? Hormati Tuhan. Takutlah akan Tuhan artinya apa? Beribadah kepadanya. Ini dia. Kalau kita takut, menghormati, maka beribadah kepadanya. Dengan tulus. Tulus berarti apa? Tidak ada udang di balik batu. Tulus itu berarti apa? Single minded. Sama seperti lagu orang Batak. Holako ama itu, okon ho nama itu, parumeni dari ikon Yesus. Ikon Yesus, dodong aku, sahalaku lilulur. Itu dia. Hanya Tuhan, single minded. Setia artinya apa? Jangan angin-anginan. Jangan minggu ini menyala, minggu depan malas. Minggu depannya berhenti. Minggu depannya ghosting. Ya, kalau saya istilahnya ghosting ya. Nggak nampak lagi di persekutuan. Jangan gitu dong. Itu namanya kapal Kristen, orang Kristen kapal selam. Kadang-kadang kulihat kalau ada acara-acara tertentu langsung muncul. Bang Evan, sorry aja ini. Masih terjadi kulihat tradisi lama. Sekiranya kita ada mission trip, ini muka-muka lama pasti muncul lagi ini. Ya, coba bisa aja Bang Evan ketua lagi. Tahun 2022 kita akan adakan mission trip segera sesudah wisuda STT Trinity. Percaya akan muncul lagi muka lama. Nah itu nggak setia itu. Karena dia hilang muncul. Kadang-kadang ghosting istilah sekarang. Ya, seperti ghost, nggak kelihatan. Tapi di sini diminta beribadah, tulus, setia, jangan angin-anginan. Lalu sekaligus pada saat yang sama, jauhkan Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah. Berarti apa? Ini dilakukan di tengah-tengah ketidaksetiaan umat. Jadi apa yang kita lihat di sini, tidak boleh sambil beribadah kepada Tuhan, sambil memelihara dosa. Nggak boleh. Ingat ini. Inilah kesetiaan. Apa artinya setia? Lakukan yang baik dan jauhkan yang jahat. Itulah setia. Jangan kompromi. Nah, saya tulis 3 hal penting. Ini yang diperintahkan oleh Yosua. Lalu dikatakan, boleh Bang Evan baca 15? Mic-nya dihidupkan dulu. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Nah, apa artinya nih Bang Evan? Berarti sekalipun Allah memerintahkan 3 hal penting ini, dia tidak memaksa. Nggak dipaksa. Malah diberi di sini, ini adalah hakmu. Ingat, di sekitar kita ada Allah-Allah dewa-dewa. Dan nenek moyangmu sudah pergi ke sana. Disebut sungai Efrat. Disebut orang Amori. Ini realita yang pahit. Di sekitar kita banyak orang yang HPDT-nya rusak.
di sekitar kita banyak orang yang di masa virtual ini imannya sudah hancur buruk. Nggak bisa disangkali itu. Itu sebabnya ada orang berkata ini ibadah virtual harus segera diakhiri nih. Harus temu muka supaya kita saling melihat. Karena apa? Memang ibadah itu nggak dipaksa kok. Apalagi virtual. Bisa aja dia sambung, kamera dimatikan, lalu dia tidur, ngorok. Malah dia paling setia. Host sudah mematikan, dia masih nyambung. Betul gak Kak Lusa? Kalau kamera dimatikan, dia seperti ngikut terus. Padahal ibadah kita udah selesai, kita kembali dari break room, loh masih ada orangnya. Lalu kita sapa, selamat malam, nggak ada jawaban. Aduh, inilah ibadah virtual ini. Entah gimana nasibnya ibadah virtual ini. Kakak berkata, kurasa setan udah berhasil katanya. Apakah berhasil juga kepada KBD? Semoga tidak. Kayaknya sih berhasil juga. Jadi firman Tuhan tidak memaksa. Harus ada kerinduan dari dalam. Mari kita ingatin. Bahwa anak-anak STT terus baca Alkitab. Apakah karena itu akan beribadah setia, tulus? Kiranya begitu. Tapi tidak dipaksa. Nah, muncul yang ketiga, komitmen Yosua dan keluarganya. Inilah komitmennya. Boleh dibaca sama Amang Situa Sipahutar. Ini komitmen, supaya ini juga komitmen kita bersama, 15B. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wah, mantap kali ya. Apalagi kalian memang sangat menonjol ini. Kalau kulihat anak-anak kita ikut singer, aduh luar biasa bersorak-sorak hati saya. Mudah-mudahan Tuhan segera perintahkan hela-hela yang begitu juga. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah yang harus kita ikuti. Makanya kita bikin selingan tema ini. Tinggal sertamu. Apapun yang terjadi dengan kita. Entah kita sederhana hidupnya. Entah kita makin kaya. Entah kita dibawa Tuhan keliling dunia. Seperti Bang Vertam di Venesia sekarang. Tapi utamakan Tuhan. Komitmen. Artinya apa? Jangan angin-anginan. Komitmen HPDT. Inilah kata Yosua. Saya tulis berani tampil beda. Karena apa? Mayoritas nggak demikian. Mayoritas melupakan Tuhan. Cuma Efrat, orang Amori. Berarti iman Yosua bukan iman ikut-ikutan. Bukan iman tempelan. Kalau orang Batak bilang, kurasa Inang Manurung senior. Inang Manurung senior ada dua ya. Ada Teti, ada Esther. Ya dua-duanya lah kurasa. Mereka ngerti itu kalimat orang Batak. Mena masak mai gaga ursa, bagaimana masa iman Yuda. Ini jelek kali kurasa perumpamaan ini. Mena masak ma, igaga ursa, bagaimana masa iman Yuda. Itu artinya apa? Ikut-ikutan. Sekarang ibadah virtual. Tuh main ipamate kamera, ipamate kamera. Tuh murubeba. Saya rasa lucu banget ini ibadah virtual ini kadang-kadang. Tapi puji Tuhan. Bagi yang setia, mau virtual, mau langsung, akan tetap beribadah. Ada orang berkata,
Kenapa kamu memimpin ibadah selalu rapi? Kan tidak ada yang melihat. Sebagian orang bajunya aja yang rapi. Di bawahnya kadang-kadang celana pendek. Dia berkata, aku beribadah kan bukan dilihat orang. Aku beribadah kan untuk Tuhan Yesus. Wah, keren juga ya. Aku beribadah bukan untuk dilihat orang. Jadi kalau aku berpakaian lengkap, begitu juga celana panjang, begitu juga kaos kaki, aku menampilkan diriku yang terbaik kepada Tuhan. Wah, inilah komitmen. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Kiranya dijauhkan Tuhan dari kita iman tempelan ya. Yang keempat, respon umat. Puji Tuhan. Nah, kalau bisa dibaca Bang Johnson, katanya kan Kak Ani yang menyetir. Tolong dibaca ayat 16 dan ayat 17, Bang Johnson. Inilah respon umat. Inilah respon KBD. Silakan. Bang Johnson. Ya, ayat 24 ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. 17. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntut kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir. Terus, kenapa berhenti? Terus. Ada sinyal Bang, sinyalnya hilang. Dari rumah perbudakan dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori. Penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan. Sebab dialah Allah kita. Luar biasa. Inilah komitmen umat KBD. Karena Bang Johnson berhalangan sinyalnya. Boleh digantikan oleh mantan ketua lama kita. Amang Evan Sinaga. Tolong dibaca dulu sekali lagi ayat 16, 17, dan 18. Kiranya ini menjadi komitmen KBD juga. Ya, silakan Abang Evan Sinaga. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. 18. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Puji Tuhan, inilah komitmennya. Jadi mereka tidak ikut-ikutan, karena apa? Dia melihat sendiri pekerjaan Tuhan. Maka dia berkata, jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan. Masa kami tinggalkan Tuhan? Dia kasih tahu alasannya. Sebab Tuhan adalah kita. Dia yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir. Ini sejarah. Mereka tahu dari rumah perbudakan bagaimana mereka disiksa, dianiaya, diperbudak oleh orang Mesir. Dia berkata di sini, telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Coba ya, bagaimana bangsa itu keluar dari Mesir, melewati padang gurun di malam hari dingin sekali. Siang hari panas sekali.
Kalau bukan karena mujizat, nggak mungkin. Kalau Bapak Ibu udah pernah dari Kairo, dari Mesir menuju Israel, maka Bapak Ibu akan mengetahui lokasi yang dilewati oleh umat waktu malam dingin sekali. Waktu siang panas sekali. Waktu itu saya berkata kepada tour guide, saya nggak kebayang 2000 tahun yang lalu. Bagaimana mereka? Kita naik bus AC, tiap 2 jam kita berhenti untuk menambah air, untuk minum, istirahat. Mereka tidak ada berhenti. Siang panas, malam dingin. Ketika kami tiba di kaki Gunung Sinai, saya pakai kalau nggak salah 3 lapis jaket tebal. Dingin juga. Maka saya berkata, kalau bukan karena mujizat, pasti bangsa itu mati di padang gurun. Maka dia berkata mujizat. Mujizat apa? Di siang hari, Tuhan mengaruniakan tiang awan. Di malam hari, tiang api mengikuti mereka. Inilah yang kita alami juga. Saksikan di KBD, di STT Trinity, yang telah melindungi kita sepanjang jalan. Kita mulai STT tahun 2012. Pak Ketua Bang Vertam berkata, saya masih ingat itu Bang Vertam berkata, kita nggak berani Bang. Kita tidak menyekolahkan anak orang sebulan 2 bulan. Bertahun-tahun. Nggak berani Bang. Jadi gimana? Kita nggak bikin STT, visinya bagus Bang. Tapi kita nggak berani. Saya pikir fair, jujur. Lalu saya berkata, lalu lanjutkan atau tidak? Ya, tapi soal dana Bang, nggak berani kita. Apalagi Abang bilang tadi dikasih beasiswa. Lalu saya berkata, kalian pengurus yayasan, kalau kalian nggak setuju, nggak lanjut. Tapi kalau kalian setuju, lanjut. Saya tidak mau melanggar peraturan. Pak Ketua bilang, visinya bagus Bang, tapi kita nggak berani melangkah karena dana. Tapi kalau Tuhan perintahkan Abang, kami mendukung. Masih ingat Pak Ketua masa itu? Nah, dan puji Tuhan Bang Vertam, ini sudah memasuki tahun ke-10. Puji Tuhan. STT Trinity tidak pernah kekurangan. Saya persilakan STT Trinity berdiri dulu kalian. Menyatakan terima kasih kepada Tuhan. Bersyukur. Luar biasa. Mari kita kasih emotikon tepuk tangan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Sudah masuk tahun ke-10. Kalian tidak pernah kekurangan. Luar biasa. Tuhan baik. Silakan duduk kembali. Jadi apa yang kita baca ini memang benar. Inilah pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan bagi umatnya. Kita lanjutkan. Maka dikatakan, kami pun akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya anak-anak STT makin setia melayani Tuhan. Kiranya KBD makin setia. HPDT bukan sekedar paksaan. Itu sukacita. Tidak ada paksaan. Lihat ini. Nggak ada paksaan. Maka dikatakan, kami pun akan beribadah. Udah begitu. Yosua ini menantang lagi. Dipikir-pikir apa sih maunya Yosua ini? Ditantang lagi. Boleh Pak Ketua boleh baca dari Itali. Ini tantangan Yosua ini. Tolong dibaca Pak Ketua Bang Vertam ayat 19.
Silakan Bang Vertam. Masih bisa sinyalnya? Tadi katanya mau antigen dulu ke bawah, Bang. Oh, oke. Kalau gitu, Ibu. Saya baca ya, Bang. Ya, tetapi Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. 20. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Wow, luar biasa ya. Makanya saya tulis, inilah keteguhan hati umat. Inilah tema kita, tinggal sertamu. Itu bukan kalau boleh ada, bukan. Itulah komitmen kami. Tidak boleh ada yang memisahkan kami dari HPDT. Mari kita katakan bersama-sama. Tidak boleh ada yang memisahkan kami dari HPDT. Inilah juga Tuhan semangat kami. Inilah juga Tuhan doa kami. Supaya kami jangan seperti yang lain, beberapa yang lain. Kelihatan sibuk, tapi rapuh. Kelihatan giat, tapi kompromi dengan dosa. Di luar kelihatan rohani. Di dalam busuk. Tuhan Yesus tolong kami. Kiranya ini menjadi komitmen kita. Tinggal sertamu. Maka yang terakhir, batu peringatan. Yang mengingatkan kesetiaan umat. Boleh kembali Bang Evan baca? Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga, Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Luar biasa. Ada batu peringatan. Saya tidak tahu apa yang menjadi batu peringatan kita di rumah kita masing-masing. Yang menunjukkan saya akan setia. Tidak akan berubah setia. Sekalipun mayoritas tidak setia. Setialah dengan doamu, doa pribadimu. Setialah dengan doa keluargamu. Setialah dengan doa kelompokmu. Setialah dengan doa jemaatmu. Setialah dengan saat teduh pribadimu. Setialah dengan saat teduh keluargamu. Bang Evan, jangan lupa.
Waktu kecil mereka enak sekali memimpin ibadah keluarga. Hitung 3 udah datang semua. Tapi kalau udah gede nanti, mereka udah punya program. Jadwalnya harus dicocokkan. Jadi saat ini, saat emas buat Bang Evan mendidik adik-adik. Puji Tuhan. Kalau kami sama Bang Johnson, ya udah pasrah, berdoa. Kalau anak-anak tetap setia, puji Tuhan. Kalau kumpul sesekali, berdoa memuji Tuhan, membicarakan Tuhan. Tetapi mari kita bikin batu peringatan-peringatan masing-masing. Tinggal sertamu. Ada orang sengaja pakai kalung salib. Ada orang bikin tanda apa saja. Ada orang sengaja bikin Alkitab di mejanya. Tidak boleh Alkitab ini pindah. Mau mengatakan, apapun yang terjadi, masa pandemik atau masa apapun, maka saya harus mengutamakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan tulus, dengan setia, menjauhkan segala macam dosa. Karena saya tahu sumber segala berkat ada pada Tuhan saya. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta Opu Joasi Boru berdoa, minta semangat doa, roh doa kepada semua umat KBD STT, sebagaimana Tuhan berikan kepadamu, supaya betah berdoa menikmatinya. Mic-nya hidupkan dulu. Mic-nya hidupkan, Ma. Silakan Opu Joasi Boru berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik, Tuhan yang melimpahkan rahmat-Mu dan menjanjikan mencurahkan segala hal-hal yang amat sangat baik kepada umat-Mu. Seperti apa yang kami baca di dalam firman-Mu pada sore ini. Betapa Tuhan memberikan begitu limpahnya kepada umat Tuhan, pada bangsa Israel. Hal-hal yang tidak dikerjakan oleh bangsa itu. Tapi Tuhan limpahkan tanah yang subur, yang limpah susu dan madu. Dan bangsa ini boleh menikmatinya, asal mereka setia kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa, apa yang sudah kami renungkan pada sore hari ini, kiranya menjadi bagian kami, setiap kami, bahwa kami tinggal setia di dalam Tuhan, menikmati Tuhan seumur hidup kami, mengalami hari-hari bersama dengan Tuhan dengan ketulusan hati, supaya relasi kami dengan Tuhan yang kuat boleh terbangun. Dan dengan demikian ya Tuhan, kami boleh mengikuti Engkau seumur hidup kami. Dan kami percaya sesuai dengan janji-Mu, seperti apa yang disaksikan oleh umat-Mu. Segala hal yang baik, yang limpah rahmat, mujizat yang tidak tertandingi, hal-hal yang ajaib, itu boleh menjadi milik kami masing-masing, menjadi milik pribadi kami. Bapa, kami tahu bahwa di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, khususnya dalam hari-hari sekarang ini bukan hal yang mudah. Tetapi kami tahu bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan adalah pasti. Karena itu biarlah kami semua hidup di dalam janji dan firman Tuhan ini. Dan mengikut Tuhan dengan sangat bersungguh-sungguh. Berkatilah setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-Mu, calon-calon hamba-Mu, supaya mereka bukan hanya memiliki firman secara kognitif, membaca Alkitab sepengetahuan dan pikiran,
tetapi menikmati firman Tuhan seperti manisnya madu yang digambarkan oleh pemazmur. Lebih manis daripada tetesan madu lebah yang sejati. Biarlah itu Tuhan menjadi bagian kami. Dengan demikian, kami hidup melekat dengan Tuhan seumur hidup. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke WL. Ya, saudaraku, mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama katakan, Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Seperti Joshua dan juga orang Israel yang memilih Tuhan, biarlah kita juga semua yang mendengar firman hari ini, menetapkan hati untuk tetap mengikut Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, Engkau milikku abadi. Segalanya bagiku di sepanjang ziarahku, ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu di sepanjang ziarahku, ingin ku bersamamu. Tuhan Yesus si Parman, au biru-biru nado, Yesus kok di horohaku, saihu tonokumo, saihu tonokumo, saihu tonokumo, Yesus kok di horohaku, saihu tonokumo. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku, ku senang bersusah payah asal kau bersamaku, ku dekat padamu, ku dekat padamu, ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Saat ini kita akan dengarkan kesaksian pujian vokal grup dari SDT Trinity dengan judul Dang Mabiar Au Mangalugahon Soluki.
Pengumuman dan doa syafaat kami persilakan kepada Bang Junjungan. Shalom, bisa didengar suara saya? Jelas. Nah, Oke, jelas Bang. terima kasih. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Kami mengucap syukur atas kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah minggu kita hari ini, ibadah bulanan Komunitas Bonapasogit Diaspora secara virtual. Kita bersyukur dengan teknologi kita kembali bisa beribadah pada sore hari hingga malam ini. Mohon perhatiannya sejenak untuk kewartalisan kepada Bapak Ibu. Yang satu, pengurus KBD mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua melalui media Zoom dan link YouTube. Kita juga mau menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang melayani hari ini dalam ibadah kita tema tinggal sertamu. Pertama kepada Bapak Pengkhotbah, Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Mangga Pusagala, terima kasih Abang untuk firman Tuhan yang dibagikan bagi semua jemaat hari ini. Sungguh sangat menguatkan. Bagaimana Yosua menantang umat Israel untuk setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih juga buat MC Itoluse Sitorus, demikian juga Bang Tiroy sebagai keyboardis, dan singer Reinhard Simatupang ini tidak ada di Jakarta ini ya, beliaunya ini ada tersebar di seluruh Indonesia ini. Dan saya sendiri, Junjungan Sipahutar. Dan terima kasih juga buat pujian dari saudara-saudara kita di mahasiswa STT Trinity di Parapat. Luar biasa pujiannya, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kesempatan ini juga kita mau mengajak Bapak Ibu bulan depan kita akan mengadakan ibadah bulanan sambil merayakan Natal. Kata orang, Natal telah tiba. Tentu kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kabar baik lahirnya Sang Juru Selamat. Kita akan merayakan Natal bersama pada tanggal 5 Desember 2021 dengan tema Kasih Allah bagi Dunia. Ini menjadi sebuah tema besar yang akan dikupas, diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Pastikan Bapak Ibu hadir pada tanggal 5 Desember 2021 yang akan datang, baik itu via Zoom, via YouTube, dan kami berharap akan ada ibadah yang seperti menjadi doa kita bersama. Kalau bisa kita doakan terus supaya bisa tatap muka. Wah, ini menjadi sebuah momen yang indah, bisa kita rasakan. Kami juga mau menyambut sebuah keluarga baru. Jadi keluarga baru ini di tengah-tengah KBD. Kemarin saudara kita Devi Asyani Berubah dan Sabam Ricardo Nomensen Sihombing menerima pemberkatan nikah. Selamat datang kepada saudara kami yang terkasih. Kiranya Tuhan membentuk kalian menjadi keluarga teladan. Tuhan memberikan banyak sukacita di tengah-tengah keluarga yang baru. Kami mengucapkan selamat datang di tengah-tengah ibadah komunitas Bonapasogit Diaspora pada sore hari ini. Dan yang terakhir, jangan lupa mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang lainnya untuk hadir dalam ibadah tanggal 5 yang akan datang, 5 Desember. Pastikan itu dia sudah ada kelihatan wajah-wajah pengantin baru, keluarga baru. Selamat datang. Oke, jadi jangan lupa mengajak saudara-saudara kita untuk bisa hadir dalam ibadah Natal kita tanggal 5 Desember yang akan datang. Pastikan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut berita Natal, berita lahirnya Juru Selamat. Demikianlah wartalisan hari ini. Baik Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur
kalau hari ini kami boleh kembali beribadah secara virtual dengan tema tinggal sertamu. Kami bersyukur Tuhan, hampir 2 tahun ini kami terus dibina, dikuatkan melalui ibadah komunitas Bonapaso Gate Diaspora. Bersyukur juga untuk kesetiaan para pelayan di KBD yang terus setia mempersiapkan ibadah-ibadah bulanan ini Tuhan. Kiranya pelayanan mereka terus Tuhan berkati, sehingga dari bulan ke bulan ibadah bulanan ini bisa dilaksanakan. Kami juga bersyukur untuk para pelayan yang hari ini melayani dalam ibadah minggu ini. Untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala, terima kasih untuk hamba-Mu yang Tuhan berikan kesehatan. Bahkan Tuhan memberikan talenta untuk mengajar. Biarlah Tuhan memberkati hidupnya, memberkati pengajarannya, memberkati keluarganya, memberkati cita-citanya, sehingga cita-citanya terwujud, menciptakan banyak pemberita-pemberita Injil untuk bisa ikut bersama dengan dia menyatakan kabar baik, kabar keselamatan itu. Kami serahkan seluruh kehidupan keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan terus berlimpah di tengah-tengah hidupnya. Kami berdoa buat MC Itolus Sitorus, terima kasih yang sudah membimbing kami, mengantar kami untuk memuji, menaikkan pujian kepada Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan dan bersyukur untuk keyboardis, saudara kami Tiro Sihotang, dan juga singer, saudara kami Reinhard Simatupang. Terima kasih untuk kesetiaan kedua sahabat kami ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati talenta yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, sehingga talenta itu boleh dikembalikan lagi demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat pujian kor dari STT Trinity. Kami bersyukur boleh menikmati pujian yang indah. Kiranya Tuhan juga menikmati pujian ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami bersyukur juga untuk saudara-saudara kami, para volunteer di pelayanan KBD, dan juga tim doa KBD yang terus bertalu-talu berdoa untuk persiapan dan juga kesinambungan kesinambungan ibadah bulanan ini. Kami berdoa agar hidup mereka juga terus Tuhan topang, agar mereka juga hidup semakin setia di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk sebuah keluarga baru di tengah-tengah komunitas Bonapaso Gate Diaspora. Terima kasih untuk memberkati nikah saudara kami Devi Aseani Boru Purba dan saudara kami Sabam Ricardo Nomensen Sihombing. Terima kasih Tuhan membentuk sebuah keluarga bagi mereka. Tuhan berkati mereka boleh menjadi keluarga yang teladan dan juga mereka boleh menikmati kasih karunia Tuhan di tengah-tengah keluarga ini, dan Tuhan ciptakan mereka menjadi keluarga yang sungguh-sungguh bahagia di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan pada hari ini untuk ibadah bulan depan, secara khusus perayaan Natal KBD tahun 2021 tanggal 5 Desember 2021. Kami berharap tema besar yang akan dibawakan, tema tentang kasih Allah bagi dunia dari Yohanes pasal 3 ayat 16, akan menjadi kabar baik bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan panitia Natal yang akan ambil bagian, baik itu pembicara Bapak Pendeta Mangapul Sagala, demikian juga saudara kami yang akan kami hubungi sebagai pengisi acara, baik itu MC dan pemain musik, bahkan untuk semua persiapan ke sana Tuhan. Biar Tuhan kuduskan, sehingga akan ada terjadi sebuah selebrasi besar di tengah-tengah KBD ketika kami mau merayakan Natal bersama. Kami berkeinginan sekali Tuhan, jika Engkau berkenan, biarlah kami boleh mengadakannya dengan tatap muka, sehingga suara kami boleh meninggikan nama Tuhan. Demikian juga bagi saudara kami yang belum bisa hadir, biarlah mereka juga boleh mengikuti ibadah ini dengan secara online. Kami serahkan seluruh persiapan acara ibadah Natal yang akan datang, kiranya jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur Tuhan
untuk kesehatan dan kehadiran jemaat yang boleh menikmati ibadah pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menopang hidup mereka. Mereka yang ulang tahun, Tuhan berikan kesehatan dan umur yang panjang. Secara khusus buat jemaat yang sakit, Tuhan berikan kesehatan. Bagi mereka yang lemah dan bergumul, Tuhan berikan kekuatan. Bagi mereka yang ragu, Tuhan berikan kepastian. Tuhan, kami mau juga berdoa Tuhan untuk orang tua saudara kami, Juve Simanjuntak, Opu Josiah Boru yang saat ini dirawat di rumah sakit Pelni. Tuhan, sudah lama orang tua kami ini sakit Bapak. Dan hari ini kami mendengar ada hasil CT scan yang tidak begitu membahagiakan Bapak. Ada pembengkakan di bagian otak. Kami berdoa Tuhan, berikanlah kesembuhan bagi orang tua kami ini. Tuhan, jamalah bagian tubuhnya yang sakit. Berikanlah mujizat-Mu padanya Tuhan. Dan bagi keluarga yang merawat, Tuhan tolong. Demikian juga dokter yang memberikan obat, Tuhan berkati. Bahkan seluruh obat yang diberikan, seluruh perawatan yang diberikan, bahkan obat-obatan yang diberikan, Tuhan berkati boleh menjadi saluran kesembuhan, mujizat Tuhan bagi orang tua kami ini. Kami sungguh berpengharapan kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan datangnya hanya karena Tuhan yang sudah mati di kayu salib, itu juga yang akan menolong orang tua kami ini. Itulah pengharapan kami. Tuhan yang akan menolong orang tua kami ini. Karena Tuhan juga mengasihi dia dan sudah menyelamatkan dia. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pengharapan keluarga terus bersandar kepada Tuhan yang akan memberikan kebaikan demi kebaikan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di STT Trinity yang sudah sekian lama Tuhan berkati, 10 tahun kehadiran STT Trinity di Parapat. Terima kasih untuk proses belajar mengajar yang terus boleh berjalan. Terima kasih untuk mahasiswa, untuk dosen, staf, dan juga para pendukung, donatur yang mendukung operasional STT. Kami berdoa, Tuhan berkati seluruh mahasiswa bisa belajar dengan baik, seluruh dosen bisa mengajarkan dengan baik, demikian juga staf administrasi boleh mencatat dan mendeteksi seluruh kebutuhan-kebutuhan mahasiswa dengan baik. Yang berdoa juga secara khusus para donatur, Tuhan berkati seluruh donatur yang sudah memberikan dananya, perhatiannya, dan juga doanya kepada STT Trinity. Kami berdoa untuk pengurus YBD, untuk kesinambungan pembangunan yang saat ini sedang berlangsung, pembangunan gedung di STT Trinity. Kami berdoa, Tuhan cukupkan dana untuk itu. Demikian juga Tuhan cukupkan kemampuan ahli tukang, bahkan juga di dalam suasana musim hujan ini, biarlah hujan tidak menjadi halangan untuk finishing dari gedung ini, Bapak. Kami bersyukur Tuhan kalau mahasiswa STT Trinity juga telah menyelesaikan sidang sarjana. Kami mau berdoa untuk pelayanan mereka ke depan, untuk bidang pelayanan mereka, baik itu di gereja-gereja, tempat ladang pelayanan mereka, maupun di lembaga-lembaga penginjilan lainnya. Kami berdoa agar melalui saudara-saudara kami yang sudah menyelesaikan studi ini, mereka terus setia memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, sehingga semakin banyak orang mendengar kabar baik, dan semakin banyak jiwa yang sungguh-sungguh menyembah dan mengikut Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan berdoa untuk bangsa dan negara. Kami bersyukur untuk proses vaksinasi yang sudah terus secara gencar dilaksanakan di seluruh negara kami ini. Yang berdoa agar seluruh bangsa, seluruh masyarakat bisa menerima vaksin, sehingga pandemi COVID-19 ini boleh diredam. Kami sangat berharap Tuhan, dalam waktu dekat kami boleh bisa merasakan kebebasan yang sudah pernah kami nikmati selama ini, Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kedisiplinan masyarakat, untuk protokol kesehatan. Meskipun
pandemi dan infeksi COVID-19 sudah melandai. Tapi kami mau agar masyarakat bangsa kami ketika terjadi pelonggaran, mereka tetap disiplin. Bahkan kami juga mau menjadi contoh bagi masyarakat ketika kami harus tetap memakai masker dan juga menjaga jarak dan mencuci tangan. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk pemimpin kami yang sudah membuat program-program yang sungguh baik dan efektif untuk mencegah pandemi di negara kami. Yang terus mau berdoa untuk tenaga kesehatan, bahkan juga untuk aparat-aparat keamanan yang juga bersinergi memberikan vaksin kepada masyarakat. Kami berdoa kepada mereka agar mereka tetap setia melakukan tugas pelayanan dan tugas yang diberikan negara bagi mereka. Kami juga bersyukur Tuhan ketika pandemi ini sudah melandai dan kami sudah mulai diizinkan bekerja di kantor, bahkan juga ekonomi sudah mulai bergerak. Kami berdoa Tuhan agar melalui itu juga masyarakat boleh kembali beraktivitas dan mereka bisa kembali menikmati pekerjaan-pekerjaan sebagai sumber rezeki di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau PON, Pekan Olahraga Nasional, bisa berjalan dengan lancar. Dan kami bersyukur untuk prestasi olahraga yang sudah dicapai. Kiranya event besar itu boleh menjadi event yang momentum bagi kami sebagai bangsa yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, agar kami tidak ragu terhadap kesatuan bangsa kami, sehingga suku bangsa yang ada di Indonesia ini boleh merasakan dan menikmati indahnya hidup di Indonesia. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelaksanaan pendidikan yang selama ini dilakukan secara daring. Dan di tengah-tengah PPKM level 1 ini pemerintah sudah mulai mencoba untuk belajar secara offline Tuhan, secara tatap muka. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh proses belajar mengajar yang dilakukan oleh sekolah-sekolah, baik itu lembaga-lembaga pendidikan yang mulai melakukan tatap muka. Yang berdoa agar protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga pandemi ini juga bisa diredam. Kami berdoa dengan adanya tatap muka, mereka bisa, murid-murid juga boleh bisa merasakan bersosialisasi dengan sesama mahasiswa, sesama siswa, bahkan dengan sesama gurunya Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk upaya-upaya yang sudah dikerjakan oleh Departemen Pendidikan, agar mereka terus mendorong para lembaga-lembaga pendidikan untuk bisa memulai kegiatan tatap muka ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kestabilan politis. Kami sungguh bangga ketika Presiden kami ditunjuk sebagai presidensi untuk negara G20. Ini menjadi sebuah simbol pengakuan dunia terhadap kepemimpinan bangsa Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden serta wakilnya dan juga para menteri agar mereka juga boleh menyusun program-program yang baik Bapak, dan secara khusus untuk menggerakkan ekonomi di tengah-tengah bangsa, bahkan juga mengawal bangsa ini Tuhan, agar suasana politik Indonesia boleh dalam keadaan aman, tentram, terhindar dari pertikaian politik, bahkan terhindar dari rancangan-rancangan para teroris Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan, saat ini di tengah-tengah bangsa kami sedang ada proses pemilihan Panglima TNI. Terima kasih kalau proses fit and proper test di DPR sudah diselesaikan. Kami terus berdoa biarlah Panglima yang terpilih hendaknya dia bisa bekerja dengan baik dan mengawal bangsa ini Tuhan menjadi lebih aman dan menghindarkan bangsa ini dari kejahatan-kejahatan cybercrime dan radikalisme. Itulah permohonan kami Bapak. Kami serahkan seluruh perjalanan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan.
Kami serahkan seluruh pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga kami mau serahkan seluruh jemaat yang hadir hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh ada di tangan Allah yang perkasa, di tangan Allah yang melindungi kami, sehingga kami terhindar dari malapetaka, terhindar dari sakit penyakit, terhindar dari mara bahaya. Bapa di surga, inilah permohonan kami kepadamu, dengarkanlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai orang yang sudah memilih mengikut Tuhan, janganlah mengandalkan akal, kekuatan, pengalaman dalam menjalani kehidupan ini. Marilah saudaraku, kita terus bersandar kepada Tuhan, melekat erat dengan Tuhan, tinggal serta Tuhan, dan bangkit bagi Yesus. Kita angkat pujian kita, Sai Hehe Mahamuna, dan setelah itu Amang Pendeta Mengakul Sagala akan menutup doa dan memberikan berkat. Sai Hehe Mahamuna. Ya, yang bisa, yang memungkinkan, ya, mari kita berdiri di tempat masing-masing. Yang memungkinkan, layarnya segala macam, ya, kita berdiri menerima berkat Tuhan, ya. Baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas ibadah bulanan kami pada hari ini. Kiranya puji-pujian kami dikuduskan dan disempurnakan, naik membubung ke tahta-Mu yang suci, bagaikan dupa yang harum, yang sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Kiranya seperti pujian kami semua bangkit bagi Tuhan. Pertama, terutama, kami boleh tinggal serta-Mu. Berkati HPDT, hubungan pribadi kami dengan-Mu. Melalui doa, melalui saat teduh, pembacaan Alkitab, persekutuan keluarga, ibadah keluarga. Supaya komitmen umat, sebagaimana kami baca
menjadi komitmen kami juga. Kami ingin mengakhiri ibadah kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada gerejamu. Dengarkanlah doa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkatimu. Dijauhkannya daripadamu segala panah api si iblis. Diperintahkannya segala yang baik kepadamu. Kesehatan, semangat, kesetiaan, dan buah yang lebat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau mujizat dan damai sejahtera. Kita aminkan 3 kali. Amin. 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 Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Horas. Gimana, Lin? Lin Jun. Lin Jufes. Ora, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Kalau STT mau lanjutkan kegiatan, mau bubar, Terima silakan. kasih. Dikasih dulu dada sama kakak-kakak, abang-abang. Dadah, adik-adik. Terima kasih untuk pujiannya. Ambil di foto ini. Ya. Ujian yang sangat indah. Ya. Di foto, Kak. Ini udah. Jufes. Oke, harap.